Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar otomatisasi tata kelola keuangan, di mana materi kita pada pagi hari ini adalah laporan kas kecil sistem Impress. Adapun tujuan pembelajaran di sini adalah: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian laporan dana kas kecil sistem Impress. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi pencatatan data transaksi keuangan. Ketiga, siswa dapat membuat laporan dana kas kecil sistem Impress sesuai SOP yang berlaku. Pengertian kas kecil sistem Impress. Di dalam sistem ini, jumlah dana dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Ini menurut pendapat Baritwan tahun 1992. Ciri-ciri kas kecil sistem Impress. Yang pertama adalah saldo akun kas kecil selalu tetap. Yang kedua, pengeluaran kas kecil selalu dicatat saat diisi kembali. Yang ketiga, buku kas kecil hanya sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke dalam buku besar. Kelebihan kas kecil sistem Impress. Yang pertama, memudahkan dalam pengawasan penggunaan dana kas kecil. Kedua, memudahkan dalam pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Ketiga, mampu menghemat waktu dan pembuatan pengaturan rekening nominal. Yang selanjutnya adalah prosedur pembuatan laporan kas kecil sistem Impress. Menurut Petty Cash Record, Ursula Enwati mengatakan buku yang mencatat semua jenis pengeluaran dari dana petty cash yang terdiri dari kolom-kolom tanggal, keterangan nomor voucher, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, saldo, dan simpanlah petty cash voucher. Setelah itu, petty cash fund dan petty cash hoard dalam cashbox yang terkunci, lalu simpan di laci. Selanjutnya adalah cara untuk menambah dana kas kecil sistem Impress. Totalkan semua pengeluaran, periksa petty cash voucher atau kwitansi-kwitansi apakah sudah cocok dengan yang tertera di buku petty cash record. Hitung sisa uang tunai yang ada. Periksa apakah jumlah uang tunai yang ada ditambah dengan kwitansi dan pengeluaran sama dengan dana petty cash yang diterima. Mintalah uang tunai atau cek sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan, lalu tambahkan pada uang tunainya. Yang berikutnya adalah perbedaan metode Impress dengan fluktuasi. Metode Impress, perbedaannya pertama, pengeluaran yang dilakukan kas kecil tidak dibuat jurnal. Yang kedua, pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Ketiga, saldo kas kecil tetap atau seperti semula. Sementara metode fluktuasi adalah pertama, pengeluaran yang dilakukan kas kecil dibuat jurnal. Kedua, pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, saldo kas kecil berubah-ubah atau tidak tetap. Selanjutnya, contoh laporan kas kecil sistem Impress. Di sini kita akan membuat laporan kas kecil sistem Impress menggunakan program Excel. Untuk materi kali ini, Ibu tidak menjelaskan program Excel-nya, tetapi lebih dulu cara pembuatannya. Jadi sehingga
nanti pada saat pertemuan berikutnya kita akan praktek menggunakan program Excel. Cara membuat laporan kas kecil sistem Impress, langkah pertama adalah kita buat judul laporan. Judul laporan ini terdiri dari 3 keterangan. Yang pertama, nama laporan. Yang kedua, nama perusahaan. Yang ketiga, periode laporan. Nah, di sini ada namanya laporan dana kas kecil. Nama perusahaannya yaitu PT Wahana Baja dan periodenya bulan Juli tahun 2020. Kolom-kolom dari laporan kas kecil ini terdiri dari tanggal, transaksi, nomor bukti, penerimaan pengeluaran, saldo. Kemudian di sini ada pos-pos pengeluaran atau akun yang didebet. Di sini ada ATK, konsumsi, transport, surat kabar, dan benda pos. Akun-akun ini adalah pengelompokan transaksi yang sejenis untuk transaksi ATK atau alat tulis kantor. Kita beri kode akun 221. Kemudian untuk akun konsumsi ini berupa makanan dan minuman. Di sini kita beri kode 222. Kemudian akun transport kita beri kode 223. Akun surat kabar dan majalah kita beri kode 224. Akun benda pos seperti perangko, materai kita beri kode 225. Nah, di sini kita akan mencatat satu persatu transaksi yang sudah ada, yaitu kita isi dulu kolom tanggal terdiri dari bulan transaksi yaitu bulan Juli, tahun transaksi yaitu tahun 2020, dan tanggal transaksi. Di sini kita mulai dari tanggal 1. Kita lihat di dalam soal. Di situ ada saldo bulan Juni. Maka kita catat saldo bulan Juni di kolom transaksi. Kemudian nomor bukti yang kita kosongkan. Kemudian kita masukkan di sini di kolom penerimaan sebesar Rp250.000. Kemudian masukkan ke dalam kolom saldo Rp250.000. Setelah itu kita catat yang kedua masih tetap di tanggal 1. Nama transaksinya pengisian dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil di sini menggunakan sistem Impress. Artinya di sini kita isikan sesuai dengan jumlah pengeluaran pada bulan lalu. Kita tulis nomor buktinya BKM 01, artinya bukti kas masuk 01. Kita catat di sini di kolom penerimaan sebesar Rp4.750.000. Kemudian di kolom saldo kita catat dengan cara menambahkan jumlah saldo yang sudah ada, yaitu Rp250.000, ditambahkan dengan jumlah penerimaan Rp4.750.000, didapat saldo sebesar Rp5 juta. Nah, apabila kita menggunakan program Excel, di sini kita bisa buat rumus. Kemudian kita akan mencatat transaksi pengeluaran. Transaksi yang pertama masih di tanggal 1. Di sini ada transaksi pembayaran harian Kompas. Kita tulis di transaksinya ini biaya surat kabar Kompas dengan nomor bukti BKK 01, yaitu bukti keluar kas 01. Pengeluaran dicatat di dalam kolom pengeluaran, yaitu Rp250.000. Maka saldonya menjadi Rp4.750.000. Saldo ini didapat dari saldo yang sudah ada. 5 juta dikurangi dengan Rp250.000. Kemudian surat kabar ini
masuk ke dalam kelompok atau akun dengan kode 224. Di sini ada surat kabar kita catat sebesar Rp250.000. Nah, transaksi berikutnya adalah alat tulis kantor. Di sini tanggalnya tanggal 2. Nomor buktinya bukti kas keluar 02 dicatat di dalam kolom pengeluaran Rp375.000. Saldonya menjadi sebesar Rp4.375.000. ATK ini adalah dicatat di akun ATK 221. Di sini Rp375.000. Transaksi yang berikutnya yaitu tanggal 3. Ada pembelian snack, kita catat di transaksi snack. Nomor buktinya BKK 03. Di sini dicatat pengeluaran Rp185.000. Kemudian saldonya menjadi Rp4.190.000. Nah, di sini masuk ke kolom konsumsi Rp185.000. Kemudian tanggal 16 di sini ada pembelian materai, nomor buktinya BKK 04, ditulis di dalam jumlah pengeluaran Rp60.000. Saldonya menjadi Rp4.130.000. Nah, maka dimasukkan ke dalam akun benda pos Rp60.000. Tanggal 28 di sini transaksi biaya transport, nomor buktinya BKK 05, masuk ke dalam kolom pengeluaran Rp200.000. Saldonya menjadi Rp3.930.000, masuk ke dalam kelompok transportasi Rp200.000. Setelah transaksi pengeluaran kita catat semuanya, kita jumlahkan semua kolom ini. Kita mulai dari kolom penerimaan yaitu sebesar Rp5 juta, kolom pengeluaran sebesar Rp1.070.000. Saldonya kita ambil saldo terakhir saja yaitu Rp3.930.000. Untuk akun yang didebet atau pos-pos pengeluaran, kita jumlahkan juga ATK menjadi Rp375.000. Konsumsi menjadi Rp185.000. Transport menjadi Rp200.000. Surat kabar Rp250.000. Benda pos menjadi Rp60.000. Nah, setelah kita hitung di dalam tabel ini, kita buat rekapitulasinya di sini. Kita buat bulannya Agustus dan tanggalnya tanggal 1. Di sini kita tulis saldo bulan Juli Rp3.930.000. Kemudian pengisian dana kas kecil di sini BKM 01 sebesar Rp1.070.000. Kas kecil bulan Agustus adalah Rp5 juta. Kemudian kita buat juga rekapitulasi pos-pos pengeluaran untuk ATK, jumlahnya Rp375.000, konsumsi Rp185.000, transport Rp200.000, surat kabar Rp250.000, dan benda pos Rp60.000. Dijumlahkan, jumlahnya menjadi Rp1.070.000. Kemudian kita buat tanggal laporan. Setelah itu kita buat juga mengetahui atau menyetujui. Di sini ada jabatannya, direktur utama, kemudian namanya, tanda tangan. Di sini juga ditulis yang membuatnya yaitu sekretaris dan namanya serta tanda tangannya. Demikianlah yang telah Ibu jelaskan tentang tata cara pembuatan laporan kas kecil sistem Impress menggunakan program Excel. Untuk prakteknya nanti Ibu konfirmasikan kembali agar dengan kita praktek kita
kita bisa lebih lagi memahami contoh laporan kas kecil sistem Impress. Sekian materi kita pada hari ini dan Ibu ucapkan terima kasih.